Halo men, selamat datang di channel Angka Parlay, channel yang selalu membahas seputar single bet, over under, dan mix parlay. Sebelum channel Parlay membahas pertandingan men, alangkah baiknya men kalian bantu channel Angka Parlay dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Angka Parlay. Di sini men, seperti biasa Angka Parlay akan membahas 7 pertandingan dini hari yang akan Angka Parlay bahas buat kalian men. Di pertandingan pertama ada Rosenborg melawan Crusader. Di pertandingan kedua ada Bohemians melawan Bodo Glimt. Di pertandingan ketiga ada Progress melawan Midtjylland. Di pertandingan keempat ada Aarhus melawan Club Brugge. Di pertandingan kelima ada Hammarby melawan Twente. Di pertandingan keenam ada Tirana melawan Besiktas. Di pertandingan ketujuh ada Žilina melawan KAA Gent. Tanpa banyak basa-basi lagi menah, kita langsung masuk ke pertandingan pertama, Rosenborg melawan Crusader. Di pertandingan pertama ini men, kedua tim akan bertanding di stadion. Di sini men tidak ditampilkan di stadion mana mereka bertanding. Untuk puncak klasemen sementara men, di sini Rosenborg tidak ditampilkan. Sementara Crusader juga sama tidak ditampilkan. Di 6 laga terakhir kedua tim men, di sini Rosenborg menang 3 kali, 1 kali berkeimbang dan 2 kali menelan kekalahan. Sementara Crusader menang 3 kali, 2 kali berkeimbang dan 1 kali menelan kekalahan. Untuk kondisi kedua tim men, di sini Rosenborg 58% fit, sementara Crusader 67% fit. Untuk catatan penting kedua tim men, di sini kedua tim bertemu 5 kali. 4 kali dimenangkan Rosenborg dan 1 kali berkeimbang untuk kedua tim. Di sini men, sudah jelas men Rosenborg lebih unggul dengan menang 4 kali dari 5 kali pertemuan mereka men. Tapi men, mari kita tengok dulu men, berapa pasaran diberikan para bandar untuk pertandingan ini men, baru bisa kita tentukan handicap dan over undernya. Di pasaran di pertandingan pertama ini men, di sini Rosenborg lebih diunggulkan dengan pur 1,5. Dan untuk over undernya men, di sini para bandar menjakan 2,3/4. Untuk di pertandingan pertama ini men, aku memilih Rosenborg dengan pur 1,5. Dan untuk over undernya men, di sini men, aku over 2,3/4 gol. Prediksi skor men, kira-kira nih men 3-1 nih men dimenangkan Rosenborg. Oke men, kita lanjut ke pertandingan kedua, Bohemians melawan Bodo Glimt. Di pertandingan kedua ini men, kedua tim akan bertanding di stadion. Di sini men, tidak ditampilkan di stadion mana mereka akan bertanding. Untuk puncak klasemen sementara men, di sini Bohemians tidak ditampilkan. Sementara Bodo Glimt juga sama tidak ditampilkan. Di 6 laga terakhir kedua tim men, di sini Bohemians menang 4 kali dan 2 kali menelan kekalahan. Sementara Bodo Glimt menang 5 kali dan 1 kali menelan kekalahan. Untuk kondisi kedua tim men, di sini Bohemians 67% fit, sementara Bodo Glimt 83% fit. Untuk catatan penting kedua tim men, di sini kedua tim bertemu 1 kali, yang dimana 1 kali pertemuan mereka men dimenangkan oleh Bodo Glimt. Di sini men, sudah jelas men Bodo Glimt lebih unggul dengan menang 1 kali dari 1 kali pertemuan mereka men. Tapi men, mari kita tengok dulu men, berapa pasaran diberikan para bandar untuk pertandingan ini men, baru bisa kita tentukan handicap dan over undernya. Di pasaran di pertandingan kedua ini men, di sini Bodo Glimt lebih diunggulkan dengan pur 1,5. Dan untuk over undernya men, di sini para bandar menjakan 2,3/4. Untuk di pertandingan kedua ini men, aku memilih Bodo Glimt dengan pur 1,5. Dan untuk over undernya men, di sini men, aku over 2,3/4 gol. Prediksi skor men, kira-kira nih men 1-3 nih men dimenangkan Bodo Glimt. Oke men, kita lanjut ke pertandingan ketiga, Progress melawan Midtjylland. Di pertandingan kedua ini men, kedua tim akan bertanding di stadion. Di sini men, tidak ditampilkan di stadion mana mereka bertanding. Untuk puncak klasemen sementara men, di sini Progress tidak ditampilkan. Sementara Midtjylland juga sama tidak ditampilkan. Di 6 laga terakhir kedua tim men, di sini Progress menang 3 kali, 2 kali berkeimbang dan 1 kali menelan kekalahan. Sementara Midtjylland menang 5 kali dan 1 kali menelan kekalahan. Untuk kondisi kedua tim men, di sini Progress 67% fit, sementara Midtjylland 83% fit. Untuk catatan penting kedua tim men, di sini kedua tim bertemu 1 kali, yang dimana 1 kali pertemuan mereka men dimenangkan oleh Midtjylland. Di sini men, sudah jelas men Midtjylland lebih unggul dengan menang 1 kali dari 1 kali pertemuan mereka men. Tapi men, mari kita tengok dulu men, berapa pasaran diberikan para bandar untuk pertandingan ini men, baru bisa kita tentukan handicap dan over undernya. Di pasaran di pertandingan ketiga ini men, di sini Midtjylland lebih diunggulkan dengan pur 1. Dan untuk over undernya men, di sini para bandar menjakan 2,3/4. Untuk di pertandingan ketiga ini men, aku memilih Midtjylland dengan pur 1. Dan untuk over undernya men, di sini men, aku over 2,3/4 gol. Prediksi skor men, kira-kira nih men 1-3 nih men dimenangkan Midtjylland. Oke men, kita lanjut ke pertandingan keempat, Aarhus melawan Club Brugge. Di pertandingan keempat ini men, kedua tim akan bertanding di stadion. Di sini men, tidak ditampilkan di stadion mana mereka bertanding. Untuk puncak klasemen sementara men, di sini Aarhus tidak ditampilkan. Sementara Club Brugge juga sama tidak ditampilkan. Di 6 laga terakhir kedua tim men, di sini Aarhus menang 2 kali, 2 kali berkeimbang dan 2 kali menelan kekalahan. Sementara Club Brugge menang 3 kali, 1 kali berkeimbang dan 2 kali menelan kekalahan. Untuk kondisi kedua tim men, di sini Aarhus 50% fit, sementara Club Brugge 58% fit. Untuk catatan penting kedua tim men, di sini kedua tim bertemu 1 kali,
yang dimana satu kali pertemuan mereka men dimenangkan oleh Club Brugge. Di sini men sudah jelas men Club Brugge lebih unggul dengan menang satu kali dari satu kali pertemuan mereka men. Tapi men, mari kita tengok dulu men berapa pasaran diberikan para bandar untuk pertandingan ini men, baru bisa kita tentukan handicap dan over undernya. Di pasaran di pertandingan keempat ini men, di sini Club Brugge lebih diunggulkan dengan pur seperempat. Dan untuk over undernya men, di sini para bandar menyediakan 2,5. Untuk di pertandingan keempat ini men, aku memilih Club Brugge dengan pur seperempat. Dan untuk over undernya men, di sini men aku over 2,5 gol. Prediksi skor men, kira-kira nih men 1-2 nih men dimenangkan Club Brugge. Oke men, kita lanjut ke pertandingan kelima, Hammarby melawan Twente. Di pertandingan kelima ini men, kedua tim akan bertanding di stadion. Di sini men tidak ditampilkan di stadion mana mereka bertanding. Untuk puncak klasemen sementara men, di sini Hammarby tidak ditampilkan. Sementara Twente juga sama tidak ditampilkan. Di 6 laga kategori 2 tim men, di sini Hammarby menang 3 kali dan 3 kali menelan kekalahan. Sementara Twente menang 4 kali dan 2 kali berakhir imbang. Untuk kondisi kedua tim men, di sini Hammarby 50% fit, sementara Twente 83% fit. Untuk catatan penting kedua tim men, di sini kedua tim bertemu 1 kali, yang dimana 1 kali pertemuan mereka men dimenangkan oleh Twente. Di sini men sudah jelas men Twente lebih unggul dengan menang 1 kali dari 1 kali pertemuan mereka men. Tapi men, mari kita tengok dulu men berapa pasaran diberikan para bandar untuk pertandingan ini men, baru bisa kita tentukan handicap dan over undernya. Di pasaran di pertandingan kelima ini men, di sini Twente lebih diunggulkan dengan pur setengah. Dan untuk over undernya men, di sini para bandar menyediakan 2,5. Untuk di pertandingan kelima ini men, aku memilih Twente dengan pur setengah. Dan untuk over undernya men, di sini men aku over 2,5 gol. Prediksi skor men, kira-kira nih men 1-2 nih men dimenangkan Twente. Oke men, kita lanjut ke pertandingan ke-6, Tirana melawan Besiktas. Di pertandingan ke-6 ini men, kedua tim akan bertanding di stadion. Di sini men tidak ditampilkan di stadion mana mereka bertanding. Untuk puncak klasemen sementara men, di sini Tirana tidak ditampilkan. Sementara Besiktas juga sama tidak ditampilkan. Di 6 laga kategori 2 tim men, di sini Tirana menang 2 kali, 1 kali berakhir imbang dan 3 kali menelan kekalahan. Sementara Besiktas menang 5 kali dan 1 kali berakhir imbang. Untuk kondisi kedua tim men, di sini Tirana 42% fit, sementara Besiktas 92% fit. Untuk catatan penting kedua tim men, di sini kedua tim bertemu 1 kali, yang dimana 1 kali pertemuan mereka men dimenangkan oleh Besiktas. Di sini men sudah jelas men Besiktas lebih unggul dengan menang 1 kali dari 1 kali pertemuan mereka men. Tapi men, mari kita tengok dulu men berapa pasaran diberikan para bandar untuk pertandingan ini men, baru bisa kita tentukan handicap dan over undernya. Di pasaran di pertandingan ke-6 ini men, di sini Besiktas lebih diunggulkan dengan pur 1. Dan untuk over undernya men, di sini para bandar menyediakan 2,5. Untuk di pertandingan ke-6 ini men, aku memilih Besiktas dengan pur 1. Dan untuk over undernya men, di sini men aku over 2,5 gol. Prediksi skor men, kira-kira nih men 0-3 nih men dimenangkan Besiktas. Oke men, kita lanjut ke pertandingan terakhir, Žilina melawan Gen. Di pertandingan terakhir ini men, kedua tim akan bertanding di stadion. Di sini men tidak ditampilkan di stadion mana mereka bertanding. Untuk puncak klasemen sementara men, di sini Žilina tidak ditampilkan. Sementara Gen juga sama tidak ditampilkan. Di 6 laga terakhir kedua tim men, di sini Žilina menang 3 kali, 2 kali berakhir imbang dan 1 kali menelan kekalahan. Sementara Gen menang 5 kali dan 1 kali menelan kekalahan. Untuk kondisi kedua tim men, di sini Žilina 67% fit, sementara Gen 83% fit. Untuk catatan penting kedua tim men, di sini kedua tim bertemu 1 kali, yang dimana 1 kali pertemuan mereka men dimenangkan oleh Gen. Di sini men sudah jelas men Gen lebih unggul dengan menang 1 kali dari 1 kali pertemuan mereka men. Tapi men, mari kita tengok dulu men berapa pasaran diberikan para bandar untuk pertandingan ini men, baru bisa kita tentukan handicap dan over undernya. Di pasaran di pertandingan terakhir ini men, di sini Gen lebih diunggulkan dengan pur 1. Dan untuk over undernya men, di sini para bandar menyediakan 2,3/4. Untuk di pertandingan terakhir ini men, aku memilih Gen dengan pur 1. Dan untuk over undernya men, di sini men aku over 2,3/4 gol. Prediksi skor men, kira-kira nih men 1-3 nih men dimenangkan oleh Gen. Oke lah men, sampai di sini dulu prediksiku untuk hari ini. Kalau menurut cocok men, kalian gesan aja men. Tapi kalau kita nggak cocok, kalian baik saja. Di sini men, kita saling bertukar pikiran dan saling bertukar prediksi. Dan di sini juga kita mencari cuan dan profit. Untuk single bet aku yang pertama nih men, aku memilih Rosenborg dengan pur 1,5. Dan untuk single bet aku yang kedua nih men, aku memilih Midtjylland dengan pur 1. Oke lah men, see you next time. Bye bye.